Banyak orang ketika minum air Zam-Zam biasanya minta sehat. Sebagian besar kan minta itu doang. Ya, apalagi minta sembuh dari penyakit gitu-gitu. Jadi kita punya sesuatu, katakanlah air Zam-Zam. Kita punya sesuatu yang besar, yang luar biasa, tapi tidak kita manfaatkan sekalian. Ya, salah satu imam mazhab itu seingat saya, beliau ketika minum air Zam-Zam, dia mintanya apa? Ya Allah, semoga dengan air Zam-Zam yang ku minum ini, Engkau menghilangkan dahagaku saat di padang mahsyar nanti. Itu udah jauh di depan gitu loh doanya tuh. Imam Syafi'i ketika minum Zam-Zam, banyak doanya. Ya, contoh misalkan beliau minta atau berdoa agar Allah mudahkan hafalan Qur'annya. Beliau minta agar beliau dijadikan ulama umat ini. Beliau minta dijadikan atau dimatikan dalam husnul khotimah. Minum Zam-Zam doang padahal, coba. Jadi kita punya sesuatu yang besar tapi kita tidak manfaatkan. Kalau nggak ada Zam-Zam, apa yang harus kita kerjakan? Tinggal angkat tangan, minta sama Allah, ngomong sama Allah, bicara sama Allah. Nah, waktu terbaik untuk bicara sama Allah adalah di malam hari. Ya. Di waktu malam itu. Maka menangislah kita, menyesallah kita kalau seandainya ada ibadah yang terlewatkan, karena satu waktu yang terlewatkan itu barusan tidak akan bisa terulang. Jadi kalau sekarang kita mau menyesalinya, sesalilah malam-malam yang dulu pernah kita lewati, termasuk saya juga ya, yang terlewatkan tanpa sempat kita ketemu sama Allah di malam hari. Sedangkan saat itu Tuhannya, Robnya menjumpai atau turun ke langit bumi ini, ke langit dunia ini untuk melihat, mencari hamba-hambanya yang menengadahkan tangannya, minta ampun dan berdoa kepadanya. Luar biasa, sekalian. Ya, itulah yang dikerjakan oleh para salafus saleh. Jadi mereka tuh, kalau kita lihat sederhana, makan sederhana, minum sederhana, ada makan, nggak ada makan ya puasa gitu loh. Jangan, nggak usah ribut urusan makanan. Ya. Jadi kalau tempat waktu saya posting juga di Instagram juga, saya bilang, dokter makan paginya apa, makan siangnya apa, makan malamnya apa. Nggak ada ituan, nggak ada acuan. Kalau saya menjadikan itu acuan, maka itu udah menjadi doktrin buat saya nggak mau. Makan apa yang ada, sederhana lah. Kita tahu kok mana yang sehat, mana yang nggak sehat. Kalau sehat makan, gak usah berlebihan, selesai. Sesimpel itu sebenarnya Islam. Jadi gak usah ribut urusan makanan. Ya, misalkan disajikan nasi padang sama disajikan gado-gado, misalkan. Kalau saya pilih gado-gado, misalkan. Ada sayurnya, nasi padang ada sayurnya, ada sayur nangka kan. Nah, tapi kasih santan. Gitu. Ya, pilihan masing-masing kan. Hidup itu pilihan kata gitu kan. Jadi gak usah ribut urusan makanan. Dan lagi-lagi sampaikan buat sekalian teman-teman bahwa kolbu itu makanannya tidak banyak makan. Jadi mulai sekarang kurangilah makan. Ya, kurangilah makan. Supaya apa? Supaya beban negara ini berkurang. Beras impor, gula impor, segala impor gitu kan. Ya, karena apa? Karena demand kita tingginya luar biasa. Coba seandainya kita sekarang mulai mengurangi makan, kan lumayan kan? Uang impornya bisa digunakan untuk beli kunyit, jahe, gitu loh. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat buat sekalian, bagaimana pola-pola keseharian Nabi SAW, maka sebenarnya seluruh syariat atau seluruh apa yang dikerjakan Rasulullah itu bisa kita contoh ya. Saya sempat lihat ada videonya siapa tuh, Agim nggak salah. Beliau tulis bahwa six pack itu sunnah Rasul, saya bilang. Ya boleh aja sih, karena emang Nabi itu perutnya seperti batu bersusun kan. Jadi kalau Anda pengen six pack dengan tujuan untuk mengikuti atau mencontoh bagaimana badannya Nabi, nggak apa-apa, silahkan aja. Ya, jangan terus-terusan one bag gitu kan. Satu kantong. Kasihlah dia punya batu-batu sikit situ. Ya. Jadi seluruh syariat sekarang dalam Islam menyehatkan, seluruh syariat. Tapi kita tidak mengerjakannya untuk sehat. Kita mengerjakannya karena taat dan karena kewajiban. Jadi itu kata kuncinya. Tahajud itu sehatnya luar biasa. Ya, Anda kan nanti malam tahajud tuh, nikmati tahajudnya, ya, nikmati luar biasa. Supaya apa? Supaya kita merasakan. Jadi minta sama Allah, ya Allah berikan aku kenikmatan dalam ibadah kepadamu jauh lebih nikmat daripada makanan yang paling sehat ya Allah, paling enak. Minta kayak begitu. Jadi tilawahnya kita gampang nangis, ya baca Quran tuh gampang nangis. Kita sholat pun jadi gampang nangis, baca Al-Fatihah gampang nangis, gitu loh. Dikit-dikit tuh gampang nangis, tapi nangisnya itu bukan nangis karena melo, karena cengeng, bukan, tapi karena kedekatan kita dengan Allah, gitu loh. Jadi bahkan Umar ya radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa kalau engkau baca Quran maka menangislah. Kalau engkau tak mampu menangis maka paksakan dirimu untuk menangis, kata Umar. Karena saking pentingnya kita untuk mengasah hati, dan asahan hati yang paling baik adalah dengan Al-Quran. Ya. Lagi jogging,
Ya, nggak usah dengerin musik-musik apa itu kan yang apa bikin semangat gitu. Dengerin Quran. Ya. Lagi masak, dengerin Quran. Nanti lama-lama hafal sendiri. Buktinya apa? Al-Quran itu gampang dihafalkan. Buktinya kita hafal Yasin karena sering yasinan.